Pagi teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Ini saya lagi nunggu tamu. Ada Mbak CPMI yang sudah daftar. Hari ini mau ke sini melengkapi dokumennya, rumahnya Madiun. Dia udah ex Taiwan, umurnya 44 kalau nggak salah ya. 44. Nah, dia karena udah ex Taiwan 7 tahun, di PT saya masih bisa nerima. Nah, ini hari ini katanya mau nganter dokumen sekalian nanti medikal. Tapi sampai jam segini belum datang. Jadi saya masih santai. Oke, ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman ya. Kemarin itu sebenarnya ada yang daftar ke sini, ada yang nanya-nanya ke saya ya, terus daftar. Itu agak sedikit kecewa ya, karena mbaknya itu setelah daftar sampai rumah menanyakan masalah uang saku. Jadi teman-teman banyak yang belum mengerti masalah kegunaan uang saku dan bagaimana kapan uang saku itu bisa cair. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar ke luar negeri, jangan berpikiran uang saku itu menjadi tujuan utama ya. Karena yang tujuan utama itu kamu ada rencana mau keluar negeri, mau kerja kemana saja ya, negara mana saja itu ada uang saku. Jadi nanti kalau udah sampai PT, sebelumnya itu melengkapi dokumen ya, kemudian datang ke PT dan menanyakan bagaimana prosesnya. Nah, untuk prosedurnya uang saku tadi itu biasanya kalau dokumen sudah lengkap, terus bisa medikal, hasil medical fit, kemudian kita persiapkan untuk ID ya. Setelah udah ID udah keluar, itu baru pengajuan uang saku. Nah, di sini kegunaan uang saku itu sebenarnya yang paling baku, yang paling utama itu untuk biaya kamu selama kamu proses di PT ya. Misalnya kamu perjalanan, karena PT sekarang kan yang banyak bisa pulang pergi ya. Jadi perjalanan mungkin transportasinya, mungkin uang jajannya, kemudian mungkin ada 1-2 dokumen yang belum lengkap, kemudian kan pengurusan dokumen, atau bayar mungkin ada beberapa karena PT itu beda-beda. Ada yang seragamnya itu harus beli, jaket alma maternya harus beli, ada juga buku tulis, peralatan untuk sekolahnya itu harus beli. Jadi uang saku itu kegunaannya untuk proses, intinya seperti itu. Nah, ada yang salah paham, datang ke PT keinginan untuk keluar negerinya itu mungkin ikut-ikutan temennya. Nanti kalau udah masuk PT dapat uang saku 3 juta sekian kayak gitu. Nah, itu ada yang uang saku itu digunakan untuk kebutuhan pribadi di rumah, mungkin untuk anaknya, boleh saja. Tetapi takutnya nanti kalau kamu prosesnya agak lama di PT, kemudian kamu butuh biaya untuk transport, untuk uang jajan lain sebagainya, kamu kurang, nah itu susah kayak gitu. Nanti kamu mau pinjem siapa kalau uang sakunya sudah dihabiskan. Nah, nanti kalau ada persiapan misalnya mau terbang, itu kamu perjalanan mungkin ya, dari perjalanan pengurusan paspor kamu butuh uang jajan, kamu perjalanan untuk medikal mungkin butuh uang jajan. Jadi hal-hal yang sepele ini biasanya justru pakai dana juga. Jadi kamu nggak boleh daftar terus kamu ngambil uang saku, kamu menaruh data kamu di PT, kamu langsung menanyakan uang saku. Nggak boleh seperti itu. Jadi diharapkan kamu daftar yang diutamakan itu untuk prosesnya. Kapan medikalnya, kapan ID, pasporan, dan lain sebagainya. Jangan mengutamakan uang saku. Sebenarnya sih nggak apa-apa kamu mau pinjem uang saku, tetapi harus dilihat dulu kegunaannya itu untuk apa, manfaatnya untuk apa. Jangan untuk pribadi kamu. Kalau kamu untuk pribadi, kamu seakan-akan tujuan kamu keluar negeri justru kamu hanya 5%. Kemudian kamu di sini mau modusi kita PT meminjam uang saku untuk kebutuhan kamu pribadi, bayar utang, bayar lain-lain, kayak gitu nggak boleh. Jadi kita PJTKI itu bukan bank ya, bukan bank rentenir yang harus dititipi dokumen kemudian kamu bilangnya mau proses
terus nanti kamu nggak serius prosesnya. Kita nggak mau seperti itu, dan saya menyarankan buat kalian jangan seperti itu juga. Nanti prosesnya kamu malah sulit ya, oke? Jadi untuk uang saku tadi tolong digunakan sebaik mungkin, minimal mungkin ya. Jangan kamu untuk kebutuhan pribadi saja, untuk keluarga nggak boleh ya. Itu saja pesan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, bye.